Saya juga sama, mengalami habis datang mens, tidak disentuh sama suami saya. Dari mana datangnya ini anak? Aku dikasih mimpi, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik membawa seorang anak kecil. Dia kasih ke pelukan saya. Bukan sekali doang mimpinya, itu sampai 3 kali. Dan anehnya, kemarin dibilang kista bisa berubah menjadi seorang malaikat. Anak ini akan dilahirkan tanggal 1 bulan 11. Hamil 7 bulan, ahli supranatural Chesan merasakan banyak hal ganjil terjadi dalam hidupnya. Sebab kehamilannya kali ini sama sekali terjadi di luar logika. Terutama karena prosesnya lewat cara-cara misterius yang melibatkan hal-hal metafisika. Sebelum hamil, Chesan sama sekali tidak bersentuhan dengan sang suami. Ia hanya mendapat mimpi yang tidak hanya sekali dititipi bayi oleh perempuan cantik. Suaminya juga mendapat mimpi yang sama. Dan setelah itu, Chesan berbadan 2. Tapi benarkah ada peran Kanjeng Ratu Kidul dalam kehamilan misterius Chesan? Mengapa janin di rahimnya diberi sasmita akan lahir di tanggal cantik 1 bulan 11? Bukankah bulan depan baru berusia 8 bulan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Usia kehamilan Chesan yang selama ini dikenal sebagai ahli supranatural sudah memasuki bulan ke-7. Sepanjang itulah banyak cerita-cerita mistis terjadi. Apalagi kehamilannya pun sudah sangat misterius. Sebab sebelum hamil, ia memang tidak bersentuhan dengan suaminya karena sedang menjalankan sebuah ritual tertentu. Dengan salah satu syarat, tidak berhubungan dengan suami. Meski misterius, tapi Chesan yakin kehamilannya sangat berarti. Terlebih lagi, janin di rahimnya adalah titipan yang sangat berharga. Ia percaya tidak semua perempuan diberi kepercayaan untuk menjadi orang yang dititipi bayi. Jadi kayak semacam titipan. Ya, kenapa saya bilang semacam titipan? Ya, secara kita lihat secara medis aja ya. Kenapa saya bilang secara medis agak nggak masuk akal, aneh. Ya, kita jujur. Ya, saya juga jujur hitungannya kan. Kan biasanya kan setiap manusia itu kan pasti habis datang mens, ya udah bersih tuh hitungannya. Saya juga sama, mengalami habis datang mens, tidak disentuh sama suami saya. Dari mana datangnya ini anak? Kan agak aneh. Nah, dari situnya kita juga mikir agak nggak masuk akal. Kalau kita mikir cara medis, ya saya habis datang mens udah bersih tapi tidak disentuh sama suami saya. Hamil tanpa bersentuhan, Chesan dan suaminya tidak ingin mendapat masalah. Mereka segera berkonsultasi dengan dokter yang justru hasilnya sangat mengejutkan. Sebab
perut Chesan yang membesar bukan karena hamil, melainkan menderita kista. Tidak tanggung-tanggung. Untuk memastikan dirinya sedang hamil, beberapa kali Chesan berkonsultasi dengan dokter. Dan hasil konsultasi itu sangat mengejutkan, karena ada 2 kista di rahim Chesan. Dan juga sering kita cek ke dokter kandungan saya cek sampai USG loh 2 kali. Tapi dicek dalam USG itu bukan baby, malah saya dibilang ada semacam kista ya, ada 2, dan juga ada kita cek juga sensitif ya, hasilnya negatif. Sebagai praktisi spiritual, Chesan menjalani kehamilan dengan tenang, apalagi kondisi seperti ini bukan pertama dialami. Dulu sekali, ia pernah mengalami kejadian misterius yang sama. Saat itu, ia mengandung dalam kondisi yang serba penuh perjuangan. Kalau menurut pribadi saya, hitungannya ini bisa dibilang anak ajaib lah, hitungannya anak istimewa, pembawa berkah buat saya. Memang pernah hitungannya di abangnya ya. Abangnya pernah kejadian sama kayak ini, berarti ini yang kedua kali juga hitungannya. Nah, kalau abangnya itu memang dapat dari titipan hitungannya, ini juga titipan juga lagi. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi sehingga dari semula dideteksi kista hingga menjadi bayi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mengalami kehamilan tanpa proses seperti umumnya orang hamil membuat Chesan agak-agak heran. Tapi sebagai seorang praktisi supranatural, ia berusaha mencerna apa yang sesungguhnya sedang terjadi pada dirinya. Sebab kejadian-kejadian ganjil bukan sekali atau 2 kali dialami. Tapi memang semakin aneh karena sebelum hamil, ia bermimpi didatangi sosok perempuan cantik yang menitipkan bayi laki-laki. Dan anehnya, mimpi yang sama juga dialami oleh suaminya. Pas itu kan merasa agak aneh dong. Nah, suatu saat aku dikasih mimpi. Tiba-tiba ada seorang perempuan cantik bercahaya putih membawa seorang anak kecil. Nah, anak kecilnya itu cowok. Saya lihat main cowok, baby ya. Dia kasih saya ke pelukan saya. Bukan sekali doang mimpinya, itu sampai 3 kali. Saya kan agak aneh. Habis itu suami saya juga dapat mimpi kayak gitu juga sama. Nah, dia ada pesan, dititipkan anak ini, tolong dijaga, hati-hati. Awalnya 3 kali bermimpi yang sama, Chesan masih belum menyadari ada pesan yang sedang disampaikan semesta. Bersama sang suami, ia juga menganggapnya sebagai mimpi biasa saja, seperti mimpi-mimpi yang lain. Chesan baru benar-benar kaget setelah pulang dari dokter. Karena vonis mengidap kista hingga perutnya membesar, tiba-tiba berubah. Dokter tidak lagi melihat ada kista, tapi bayi. Menyadari situasi ini,
Chesan akhirnya baru bisa mencerna bahwa mimpi mendapat titipan bayi laki-laki bukan sekedar bunga tidur. Kita mikir ini mah mimpi doang. Tapi saking kita penasarannya, kita cek lagi ke dokter yang sama, dokter kandungan saya yang sama hitungannya. Dan anehnya, kemarin dibilang kista bisa berubah menjadi seorang malaikat. Dan juga udah usianya itu sekitar 4 jalan 5 bulan. Nggak tahu. Kita nggak tahu sama sekali hitungannya. Udah ada kaki tangan semua udah ada. Dan juga kita mikir kok kemarin kita USG dibilang kista kok bisa jadi berubah baby. Keanehan demi keanehan terus berlanjut. Setelah kehamilan yang misterius itu, Chesan menjadi sangat sibuk bertemu dengan banyak orang. Ia juga memiliki kebiasaan yang kian aneh. Sebab maunya berada di lokasi-lokasi seram seperti tempat keramat. Tidak hanya senang di tempat keramat, Chesan juga semakin aktif membantu masyarakat. Pergi ke tempat-tempat keramat hitungannya. Nah, di situ saya sering paling seneng. Terus juga ngeblessingin orang gitu. Chesan memang mengalami banyak kejadian misterius. Perutnya yang tiba-tiba hidup janin laki-laki adalah keajaiban yang sulit diterima nalar. Tapi benarkah kehamilan Chesan ada peran Kanjeng Ratu Kidul? Benarkah sosok perempuan cantik yang menitipkan bayi laki-laki adalah Ratu Kidul? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Oleh sebab semakin senang pergi ke tempat-tempat keramat, Chesan akhirnya bertemu pada situasi mistis bahwa ada keterlibatan Kanjeng Ratu Kidul. Ia meyakini sosok cantik yang hadir di dalam mimpi-mimpinya selama ini adalah Ratu Kidul yang sengaja menitipkan bayi laki-laki. Keyakinan Chesan semakin besar setelah ia melakukan komunikasi batin dengan penguasa Laut Selatan itu. Salah satunya sasmita tentang kelahiran bayi yang tidak sampai usia kandungannya 9 bulan. Tadi kan sempat ibu datang ya, memberi semacam isyarat ya hitungannya ya. Saya lihat sih kayak semacam kayak cahaya putih ya, tapi dengan ada bentuk angkanya. Bentuk angkanya itu saya lihat kayak semacam kayak segaris itu. Yang saya lihat ya, itu tanggal 1 bulan 11 yang ibu kasih lihat hitungannya. Karena kan saya lihat kehadirannya dan juga memberi kayak semacam isyarat. Anak ini akan dilahirkan tanggal 1 bulan 11. Sebenarnya saya lihat kan masih belum cukup bulan ya. Tapi ya kita kan nggak tahu ya hitungannya ya. Apakah anak ini keluarnya tanggal 1 bulan 11, apakah tidak. Kita kan cuma meminta mudah-mudahan dilancarkan semuanya dan tidak ada hambatan semua. Setelah kehamilannya semakin besar, kontak batin Chesan dengan Kanjeng Ratu Kidul semakin sering dilakukan. Pada malam-malam tertentu, Chesan juga sulit tidur sebelum bisa berkomunikasi dengan penguasa pantai selatan itu. Dan tidak hanya memberi petunjuk tentang kelahirannya, Kanjeng Ratu Kidul
juga memberi banyak tugas khusus kepada Chesan. Semenjak kemunculannya dia di dalam perut saya, ya, itu adalah tugas-tugas yang diberikan kepada ibu. Memang itulah yang terjadi. Banyak tugas khusus diberikan Kanjeng Ratu Kidul. Apalagi sejak hamil secara misterius, Chesan mendapatkan banyak kesempatan bertemu dengan semua orang dari segala lapisan. Mereka datang dengan banyak keperluan, terutama untuk diobati. Banyak yang datang hitungannya, dan juga banyak tamu-tamu juga nggak nyangka saya hamil karena nggak kelihatan sama sekali. Saya hamil juga para nggak bisa kelihatan. Dan juga pas kita di USG 4 bulan jalan 5 bulan itu perut saya langsung membesar, baru kelihatan hitungannya kan. Pertama kan nggak kelihatan sama sekali. Nah tapi setelah udah ketahuan bahwa ini baby, perutnya langsung aneh itu, jadi kelihatan sama macam kayak orang bunting lah. Di hari itu kalau misalkan saya tidak aktif ya, ini anak nggak bisa diem di dalam perut. Tapi kalau saya lagi melakukan ritual ya, blessingin orang ya, atau membantu orang, dianya anteng dan juga tidak menampakkan diri, perutnya itu nonjol. Tapi kalau udah selesai bertugas hitungannya, nah dia baru perutnya saya nonjol, kelihatan langsung. Jadi bisa dibilang aku sembunyi dulu di dalam perut hitungannya. Mengalami kehamilan misterius, Chesan akhirnya pasrah menerima kenyataan. Toh bayi yang ada di dalam rahimnya juga membawa banyak keberkahan selain keajaiban-keajaiban, termasuk perang Ratu Kidul, sehingga ia dipercaya mengandung bayi ajaib. Kanjeng Ratu Kidul juga sudah memberi sasmita bahwa bayi tersebut akan lahir tanggal 1 bulan 11. Meski usianya di dalam rahim belum genap 9 bulan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.